Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel Aldas Adikosen. Topik kali ini membahas tentang algoritma penjadwalan rasio penalti tertinggi dipertamakan atau RPTT atau HRN pada pengantar sistem operasi. Algoritma penjadwalan rasio penalti tertinggi dipertamakan adalah penjadwalan dengan prioritas tanpa preferensi. Ketentuannya, prioritas berdasarkan besarnya nilai rasio penalti. Rumus rasio penalti yaitu RP sama dengan S ditambah T dibagi T. S adalah waktu sia-sia saat selesai saat tiba. T adalah lama proses. Tetap mendahulukan proses terpendek, namun prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penalti. Artinya, suatu proses yang mempunyai lama proses panjang tapi punya rasio penaltinya tertinggi, maka dia diprioritaskan. Nah, contoh algoritma penjadwalan rasio penalti tertinggi dipertamakan. Di sini ada 5 proses. Proses A, B, C, D, E. Saat tiba A, D0, B1, C2, D3, dan E4. Lama proses A4, B2, C5, D8, dan E4. Nah, dari contoh ini kita akan membuat sebuah tahapan-tahapan ya di dalam algoritma penjadwalan rasio penalti tertinggi utamakan. Langkah pertama ini akan terbentuklah yang namanya proses saat tiba, yaitu untuk B, C, D, dan E. B saat tibanya hasilnya adalah 3 ya. Lama prosesnya ini adalah 3 adalah S ditambah 2 adalah T ya. Lamanya proses dibagi T bagi 2 sama dengan rasio penaltinya jadi 2,5 ya. Yang C 1,2, D 1,185, E1. Jadi rasio penalti tertinggi adalah di B saat tiba. Nah, untuk mendapatkan nilai tabel ini langkahnya itu dari sini ya. Ini yang kita namakan adalah barisan proses. Ya, ini barisan proses namanya. Kalau misalnya saya ketik, dia ini adalah barisan. Jadi fungsinya barisan proses adalah proses barisan proses ini namanya. Susah untuk menulis dengan ini proses ya, itulah kelamaan. Nah, ini barisan proses yang dimulai dari saat tibanya si A. Jadi gini ya, di algoritma ini kita adalah akan menjalankan proses ya dari sebuah prosesor. Artinya prosesor akan menjalankan proses pada suatu disk. Nah, proses itu kan ada 5 ya, dari A, B, C, D, dan E. Nah, A jalan duluan karena saat tibanya di 0 ya. Jadi A jalan duluan. A pada saat jalan duluan ada di titik 0, titik 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah barisan prosesnya ya. Nah, barisan proses ini ya pada saat si A rampung, saat rampung itu ada di titik keempat. Maka di sini ya saat tiba proses berikutnya B, C, D, E, maka di sini 4 dikurang 1. 4 adalah saat rampungnya si A dan 1 ini adalah saat tibanya si B ya. Terus C2 ya saat tibanya. Ini ya, lihat ya. Ini B1, C2, D3, dan E4. Maka di sini saat rampung dikurangi saat tiba sama dengan 3 yaitu S-nya. Nah, ini kan lihat sini ya. S adalah waktu sia-sia di mana saat selesai atau saat rampung dikurangi saat tiba. Paham ya di sini maksudnya. Nah, maka akan kita dapatkan nilainya 3 untuk B saat tibanya, C2 ya, D1 dan nah ini 3 tadi saya bilang adalah nilai S ya. Sedangkan 3 ditambah 2 ada T ya, lamanya proses si B. Ini ya, dan bingung ya. B 2 C5 D8 4. Nah, ini akan kita dapatkan berarti rasio penalti tertingginya adalah B.
Nah, maka langkah berikutnya, langkah kedua adalah ya, di sini kita dapatkan hasil dari prosesnya adalah CDE ya, saat tibanya 432. Nah, ini step dari barisan proses. Jadi setelah A berjalan ya, proses berikutnya adalah B. Karena apa? B itu jalan karena rasio penalti, bukan karena B dekat dengan A ya. Alasannya B jalan duluan karena rasio penaltinya tertinggi. Ini dia, rasio penalti si B tertinggi, maka dia jalan. Berapa proses? Nama prosesnya si B itu cuma 2 ya. Jadi mulai dari detik ke-4, ke-5, ke-6. Maka di sini ya, proses berikutnya ya 6 dikurang 2 ya, saat tibanya si C kan 2 ya, saat tiba D 3, saat tibanya E 4. Jadi 6 kurang 2 sama dengan 4, ini 3, ini 2. Nah, ini akan didapatkan ya di sini ya, sama ya. Jadi saat tiba ya si C 432. Nah, rasio penalti tertinggi siapa? Yaitu adalah C. Maka C akan dijalankan ya. C jalan bukan karena dekat B, tapi karena alasannya rasio penaltinya si C adalah tertinggi. Maka langkah ketiga ya, kita tetap menggunakan barisan proses, di mana C akan berjalan di detik ke-6 sampai selesai saat rampung di detik ke-11 ya. Nah, artinya ya, pada saat si C selesai, saat tibanya tuh D dan E ya. D nya itu berarti S nya ini 11 dikurang 3, S adalah saat rampungnya si C ya, 3 adalah saat tibanya si D ya, 8. Ini E 7. Nah, juga sama rumus untuk rasio penalti. Nah, di sini ya, di langkah ketiga sudah selesai sebenarnya, karena tidak perlu lagi sampai langkah keempat. Karena apa? Karena rasio penalti tertinggi berikutnya adalah E. Nah, E otomatis dijalankan ya setelah ini. Nah, di sini langsung E jalannya pada detik ke-11 dan berakhir pada detik ke-15. Banyaknya proses si E kan adalah berapa? Ada 4 ya, ada 4. Berarti si E ini selesai gitu loh. Nah, pada saat si E selesai, otomatis baru jalan yang proses D ya. Proses D jalan pada detik ke-15, rampung pada detik ke-23. Nah, dari langkah-langkah pertama, kedua, ketiga, maka di sini ya, ini sudah saya coret ya. Di penyelesaian algoritma RPTD-nya di sini artinya bahwa saat tadi variabel yang sudah ada itu nama proses, saat tiba nama proses. Nah, saat mulai itu didapat si A itu kan saat mulainya adalah di 0 ya, 1 detik ke 0. Saat rampungnya adalah di detik ke-4 ya. Nah, ini dia. Maka lama saat rampung, maka lama tanggap itu rumusnya adalah saat rampung dikurangi saat tiba 4. Nah, begitu juga yang B ya, saat mulai jadi 4, saat rampungnya di 6. B lihat ya, saat mulainya di 4, saat rampungnya di 6 detik ke-6. Maka dia tinggal lama tanggap 6 dikurangi 1 ya, 11 kurangi 2, 23 kurangi 3. Nah, ini akan didapat nilainya. Nah, lama tanggap ini akan dijumlahkan ya, jadi jumlah lama tanggap. Maka kita akan mencari nilai rata waktu ya, rata-rata waktu lama tanggap. Ini R ya, sama dengan jumlah lama tanggap dibagi N. N nya itu adalah 5 ya, karena prosesnya banyaknya 5, A, B, C, D, E. Maka 49 dibagi dengan 5, hasil rata tanggapnya adalah 9,8 gitu ya. Ini di 9,8 adalah hasil dari lama tanggap. Ya, ini ya, saya rasa itu cukup ya untuk pembahasan kita ya. Nggak bisa dihapus. Oke, nah, jadi ini hasilnya ya, proses daripada penyelesaian algoritma RPTD. Oke, baik, saya rasa cukup sekian dan bisa dipahami. Saya tutup ya, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.